Kalau kita membaca di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti pada juz pertama halaman 24 penerbit Darul Fikr, bahwa Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan ayat yang pertama kali turun dari Al-Quran. Namun pendapat yang paling dibenarkan dan dianggap sahih adalah bahwa ayat yang pertama kali turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW sebelumnya sering menerima wahyu dalam bentuk mimpi seperti terbitnya fajar. Kemudian Rasulullah SAW menjadi sangat suka untuk bertahannuth di Gua Hira, dan ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hira, lantas malaikat Jibril datang dalam wujud yang sebenarnya menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang wahyu itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada ayat itu, di ayat pertama Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Awal mulanya malaikat Jibril meminta Rasulullah membaca, tapi Rasulullah hanya mampu menjawab, ma ana biqari, aku tidak mampu membaca. Sampai berulang-ulang malaikat Jibril menyuruh Rasulullah SAW untuk membaca. Ketika Rasulullah tidak mampu membaca, malaikat Jibril mendekap Rasulullah SAW sehingga Rasulullah merasa kesulitan dan juga merasa berat sebab dipeluk oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu malaikat Jibril membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dari ayat 1 sampai 5 dari surah Al-Alaq. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pesan dari ayat ini adalah bahwa Rasulullah SAW dianjurkan membaca. Walaupun para ulama, terkhusus dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Iqra di sini adalah membaca apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa wahyu. Tetapi sering sekali para cendekiawan muslim kita meluaskan pemahaman Iqra ini untuk membaca bukan hanya kepada ayat-ayat yang tertulis, tapi juga kepada ayat-ayat yang tercipta. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran sendiri terambil dari kata qara'a yaqra'u, qira'atan wa qur'anan, yang berarti membaca. Kendati pun demikian, Al-Quran memiliki nama lain yang bernama Al-Kitab, yang arti terambil dari kata kataba yaktubu kitaban, yang berarti menulis. Artinya antara membaca dan menulis adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menariknya lagi bahwa kata Al-Kitab di dalam Al-Quran lebih banyak, bahkan terulang sampai 230 kali, sedangkan kata Al-Quran hanya terulang sebanyak 58 kali. Saudara-saudaraku, bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan beberapa peralatan yang berkaitan antara membaca dengan menulis. Al-Quran menyebutkan kata midad yang berarti tinta, menyebutkan kata raqqun yang berarti lembaran, lauh yang berarti papan tulis, menyebutkan juga kata al-qalam yang berarti pena, dan lain-lain. Bahkan Al-Quran menyebutkan kata qalam dalam bentuk kalimat sumpah, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan nama qalam. Di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 1 Allah berfirman, nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi qalam, demi pena, dan apa yang telah ditulis, dan apa yang ditulis. Artinya adalah bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Mana' Al-Qattan di dalam kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran, ketika Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah atas nama makhluknya, maka itu menunjukkan betapa besar dan urgensinya makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan itu. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, secara singkat Al-Quran mengisyaratkan kepada kita untuk membaca, untuk menulis. Bahkan Ali karamallahu wajhah mengingatkan kepada kita bahwa apabila engkau meragukan hafalanmu, maka tulislah hafalanmu di dalam lembaran-lembaran. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita bahwasanya ilmu itu adalah seperti hewan buruan, sedangkan tulisan itu adalah pengikatnya. Ikat hewan buruanmu agar sekiranya hewan buruan itu tidak menjadi lari. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita cermati lagi bagaimana jasa Rasulullah SAW dengan akhlaknya yang begitu mulia, ketika habis perang Badar, banyak sekali tawanan perang dari kaum kafir Quraisy yang Rasulullah SAW sempat berdiskusi dengan dua orang sahabat terkenal, yaitu Abu Bakar, begitu juga dengan Umar. Abu Bakar mengusulkan agar sekiranya tawanan perang itu dilepaskan, sedangkan Umar meminta dibunuh.
Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW memanfaatkan mereka dengan cara mereka akan dibebaskan dengan syarat mereka mengajarkan kepada umat Islam untuk menulis. Dan ini menjadi langkah luar biasa sehingga ketika masa Abu Bakar As-Siddiq, di mana banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal dunia, lantas Al-Quran itu dituliskan menjadi dalam satu kitab sebagaimana yang diinisiasi oleh Umar ibn al-Khattab, sehingga Al-Quran sampai sekarang dapat terpelihara. Begitu juga dengan jasa para ulama kita, mereka mengkodifikasikan hadis, mereka catat, mereka tulis sampai kepada kita. Mereka juga mencatat ijtihad mereka dalam kitab-kitab fiqih mereka, sehingga kita dapat membacanya dan mempelajarinya. Oleh sebab itu, semoga ini menjadi inspirasi. Mari banyak membaca, mari banyak menulis. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca, kita banyak mengetahui banyak hal. Oleh sebab itu, silahkan baca apa saja yang bisa kita baca, pengetahuan apa yang ingin kita dapatkan. Tetapi untuk berbicara persoalan agama, terkhusus dalam terminologi Islam, bahwa membaca secara otodidak ini juga belum tentu dibenarkan. Sebab apa? Banyak sekali hal-hal yang bersifat muskil dalam literatur Islam yang setiap orang membutuhkan bimbingan seorang guru. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW saja memiliki guru, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, untuk ia dapat belajar tentang wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk membaca Al-Quran. Bahkan setiap bulan Ramadan malaikat Jibril alaihissalam datang menemui Rasulullah SAW untuk mentasmi bacaan Rasulullah SAW. Begitu juga dengan para sahabat. Para sahabat itu adalah orang-orang Arab yang mengerti betul budaya Arab. Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk bahasa Arab. Tetapi tidak jarang para sahabat tidak memahami ayat Al-Quran yang diturunkan yang notabene berbahasa Arab, yang mereka memahami bahasa itu. Sampai Rasulullah SAW membimbing mereka untuk mendapatkan pemahaman yang benar terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabi'in belajar kepada para sahabat, tabi'ut tabi'in belajar kepada tabi'in. Begitu juga dengan para ulama kita, yang dalam terminologi Islam ini disebut dengan sanad atau isnad. Bahkan Abdullah bin Mubarak, salah seorang murid dari Imam Malik rahmatullah alaih, pernah mengatakan, al-isnad minad din, rantai keilmuan atau sanad itu merupakan bahagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena rantai keilmuan, kalau bukan karena sanad, maka setiap orang akan seenaknya berbicara apa yang ingin ia katakan. Ini juga dikemukakan oleh Imam Malik serta Ibnu Sirin. Di dalam sebuah kesempatan mereka mengatakan, inna hadzal ilma din, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, maka perhatikan dari mana engkau mendapatkan agamamu. Artinya adalah bahwa setiap kita dalam belajar agama silahkan membaca, tapi tetap harus dibimbing oleh seorang guru. Bahkan para ulama kita mengatakan, man la syaikha lahu fa syaikhu syaitan. Siapa orang yang tidak memiliki guru, maka gurunya adalah syaitan. Wallahu a'lam.